Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video gua kali ini kita bakalan nge-review motor bawaan dari Kawasaki. Dan di depan gue ini adalah motor Kawasaki KLX 150 yang udah di upgrade dan dimodif untuk pemakaian enduro ataupun trabas. Kan banyak yang bilang kalau ke hutan itu ada yang bilang enduro, ada yang bilang juga trabas ya kan. Di video kali ini bakalan mamang review motor yang warnanya merah putih ini. Spek yang udah enak dipakai buat keliling-keliling hutan ya, bukannya keliling kota. Jadi kalau keliling kota itu enaknya pakai supermoto, tapi kalau untuk pakai spek motor ini nggak enak karena bannya licin dipakai buat di aspal. Pokoknya ikutin terus videonya, kita bakalan review motor KLX yang di depan mamang hijau ini. Kita mulai bagian depannya dulu yang direview. Jadi kita mulai dari bagian stangnya. Untuk bagian stangnya, motor ini pakai stang bawaan dari rental. Jadi stang ini bawaan dari rental dan stang ini rental yang original ya. Kan ada yang replika juga. Jadi perbedaannya mamang udah nyebutin di vlog-vlog sebelumnya yang ori dan yang replika. Jadi stang ini bawaan dari rental yang tipenya itu 997. Jadi kalau tipe-tipe 997 itu bisa dibilang tipenya itu twin wall. Ada juga yang rental yang 999. Nah, untuk 999 itu yang lebih pendek. Banyak orang bilang itu tipenya low. Untuk bagian stangnya pakai bawaan rental, cukup keren dan cukup gagah dan termasuk kuat banget stang ini karena motor ini udah pernah mamang lihat dipakai sama ownernya itu ugal-ugalan dan jatuh terpontang-panting kebalik-balik, stangnya aman, nggak bengkok sama sekali karena harganya juga lumayan. Jadi untuk stang rental ini harganya kisaran 2 jutaan lah. Jadi kalian semua misalkan mau beli stang yang awet, belinya hanya sekali ya pakai stang bawaan dari rental. Untuk handle kanan kiri dia pakai handle bawaan dari Endurotech. Jadi sama kayak HSP, cuman beda merek tapi bentuknya itu sama dan warna ini merah. Jadi handle ini tuh nggak bisa lipat ke atas ya, hanya bisa lipat ke depan. Jadi kalian semua misalkan mau beli handle ini tuh tinggal pesen aja di Gue Biret. Ini itu harga listnya itu kisaran 300-an lah. Tinggal DM aja ataupun WA ke Gue Biret. Bisa ke Mamang Hijau juga, nanti Mamang bantu follow up ke admin Gue Biret. Untuk tali gasnya dia pakai bawaan dari Domino. Nah kebetulan stang bawaan dari Domino ini replika ya, bukannya original. Jadi kan banyak yang replika juga, ada yang original juga. Jadi kalian semua misalkan mau pakai yang replika juga enak, nggak terlalu minus lah. Menurut Mamang Hijau masih aman untuk dipakai buat trabas ataupun buat daily harian. Misal kalian pakai KLX Supermoto juga pakai tali gas dan gas spontan ini aman ya kan. Untuk gripnya juga udah diganti, bukan bawaan dari pabrikannya lagi. Gripnya dia pakai grip bawaan dari Nibi. Jadi grip bawaan dari Nibi ini ada warnanya hitam, orange, merah, hijau. Tinggal request aja kesukaan kalian yang pengen warna apa, dan kebetulan di motor ini dia pakai bawaan Nibi yang warnanya itu black ya kan. Untuk saklar on off bagian sebelah kanan, engine stop dan starternya dia pakai bawaan dari Domino ya kan. Kebetulan ini satu set sebelah kanan itu bawaan dari Domino. Jadi banyak aftermarket yang sama kayak Domino ini, semuanya sama aja, cuman beda merek aja. Jadi untuk kegunaannya, fungsinya itu sama. Itu lebih kecil dari bawaan originalnya. Jadi kalau misalkan untuk trabas kan biasanya yang saklar-saklar yang simple-simple yang dipakai dan buat fungsinya aja. Untuk saklar sebelah kirinya ada saklar on off dan kebetulan ini fungsinya untuk nyalain lampu depan. Biasanya kan holder bawaannya kan gede ya, dan banyak fungsinya, ada untuk sen, lampu dekat jauh dan klakson. Nah kebetulan motor ini tuh cuman pakai lampu depan aja.
Jadi nggak ada sennya dan nggak ada klaksonnya juga. Jadi Saktara pakai on off yang simple dan mungil dan enak dilihatnya. Jadi biar kelihatan itu dipakai motor itu enak. Untuk racernya dia bawaan ya dari shock Gordon. Nah kebetulan motor ini pakai shock bawaan dari Gordon yang tele, bawaan dari originalnya KLX 150L ini kan ini motor tahun 2020-an, bawaannya offset down. Nah kebetulan diganti pakai tele bawaan dari Gordon. Ini shocknya enak, fungsi dan nggak jedak. Jadi kebanyakan KLX 150L pakai shocknya bawaan dari Gordon untuk trabas ya, buat enduro dan trabas. Misalkan mau lebih enak lagi, ada juga yang pakai bawaan dari motor-motor build up copotan. Tapi kurang enak juga kalau misalkan nggak dirubah sudut bawaan frame-nya. Tapi kalau misalkan mau PNP dan enak, nggak mau ribet, pakai Gordon juga cukup. Jadi kalian semua misalkan mau mesen di Goib Garage juga ready. Untuk spakbor dan batok lampunya ini bawaan dari KTM ya. Jadi kalian semua misalkan suka sama spakbor dan lampunya ini bawaan dari KTM, dan lampu LED-nya udah include satu set sama batoknya. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalian semua misalkan mau beli itu udah include lampu LED-nya. Untuk motor ini juga dikasih pelindung untuk tangan. Banyak yang bilang pelindung tangan, ada yang bilang handguard. Nah untuk handguard-nya ini dia bawaan dari Asterbis. Jadi bawaan dari Asterbis ini handguard-nya lumayan mahal ya, karena ini dia pakai yang original. Banyak juga yang replika dan banyak juga yang original. Jadi tinggal kalian semua request. Jadi Asterbis ini ngeluarin yang original itu ada tulangnya dan nggak ada tulangnya juga. Jadi tinggal pilih sesuka kalian semua. Tapi kalau namanya original itu pasti kuat dan aman. Jadi handguard Asterbis ini harganya kisaran 1.500.000-an, dan ini handguard udah lama banget ditempel di motor ini. Dan alhamdulillah sering jatuh dan sering jumpalitan, nggak ada yang bengkok sama sekali. Karena untuk harganya juga lumayan, harganya bisa dibilang ya lumayan mahal lah, tapi kualitasnya juga bagus. Jadi kalian semua misalkan mau beli handguard seperti ini tuh ready, ada warna hitam, putih, dan merah. Pokoknya tinggal DM ke IG Goib Garage. Itu aja untuk bagian depan. Kita lanjut ke bagian samping sebelah kanan dan kiri ya. Untuk bagian depan udah, kita lanjut ke bagian samping kanan kiri. Jadi untuk bodi samping kanan kiri ini bawaan dari Gordon ya. Ini lumayan kuat kalau menurut Mamang Hijau. Walaupun aftermarket tapi lumayan lah, karena banyak yang pakai juga, apalagi buat enduro. Jadi kalau untuk penggemar enduro dan trabas itu banyak pasti ketemu di jalur itu Pak, ada KLX 150L pakai bodi Gordon seperti ini. Untuk pemasangannya juga mudah, dan untuk kualitas juga Mamang bilang sih oke. Karena nggak ada yang komen masalah bodi ini, oke-oke aja. Jadi kalian semua misalkan mau mesen juga untuk body setnya, bisa pesen di Goib Garage. Sebenarnya ini body setnya kanan kirinya covernya ada ya. Nah kebetulan orangnya emang nggak suka pakai cover kanan kirinya, karena kan cover kanan kirinya kelihatan lebih gendut. Dia kurang suka, nggak tahu kenapa. Cuman dia doang yang nggak suka pakai cover kanan kiri. Yang lain sih yang udah pernah pakai body Gordon pada suka. Sebenarnya kalau Mamang bilang sih lebih baik pakai bodi samping kanan kiri. Satu, bisa melindungi filter udara dari debu ataupun air saat terabas untuk kanan kirinya, dan bagian-bagian kabel-kabelnya di bawah jok. Itu aja sih. Kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Untuk bagian atas sudah semua, kita ke bagian kaki-kakinya nih guys. Untuk bagian depannya yang tadi Mamang bilang, sok depannya udah bawaan dari Gordon. Dan untuk wheelset depannya masih bawaan pabrikan ya, karena untuk trabas itu biasa identik pakai tromol, piringan, dan jari-jarinya peleknya itu bawaan dari original 2118. Jadi untuk pelek depan belakangnya dia masih bawaan original, piringan juga masih bawaan original. Jadi Mamang kasih tahu, jadi misalkan banyak yang untuk trabas itu pakai piringan bawaan, nggak pakai piringan diameter 320 ya, karena di jalur itu kan banyak jalan yang bisa dibilang orang-orang trabas itu bilang jalur ngerel, jadi takutnya itu kena batu ataupun gimana kan, karena diameternya lebih lebar, nanti takutnya mentok, takut sempelang ataupun mengganggu pas saat main. Resikonya lebih tinggi. Jadi kalau untuk piringannya itu kebanyakan pakainya original. Lebih baik lagi sih ada pelindungnya juga. Untuk bagian bannya depan belakang dia pakai bawaan Maxxis. Ukuran depannya 80/100.
dan belakangnya itu pakai 100/100. Ini ban Mamang bilang ya harganya sih lumayan mahal, tapi emang bannya itu Mamang bilang sih lebih enak dari bawaan yang lainnya. Jadi untuk ban Maxxis ini tuh untuk jalur batu, tanah, lain-lain nggak begitu licin sih, aman aja. Apalagi kalau orangnya itu emang udah biasa main. Itu ban itu ya mendukung lah. Jadi kalian semua misalkan mau beli ban ini tuh ready di Gue Biret. Jadi misalkan mau beli ban lain pun di Gue Biret ready. Kayak DG01 juga ready. Mamang juga udah make merek bawaan Dunlop yang tipenya DG01 itu aman-aman aja sih, nggak licin banget. Jadi pas lah. Jadi harganya itu DG01 itu kisaran 1.300.000-an. Dan untuk ban Maxxis ini kisaran 2 jutaan lebih lah. Tinggal pilih kalian semua mau pakai ban yang mana, itu selera. Untuk bagian kaki belakangnya dia udah diganti juga ya guys, bukan bawaan original lagi. Untuk sok belakangnya dia pakai sok bawaan dari KLX 140. Jadi KLX 140 itu motor yang emang peruntukannya buat main di tanah. Jadi KLX 140 itu kalau misalkan kalian beli itu emang dia udah nggak ada surat-suratnya ya. Jadi bukan buat harian sebenarnya. Kebanyakan kalau misalnya kalian semua itu mau ngelihat KLX 140 di jalur Trabas banyak yang make. Jadi itu sok belakangnya banyak yang make juga di KLX 150. Itu emang soknya Bang bilang sih enak ya kan. Oke lah, pokoknya rekomen buat kalian semua yang mau ngejalur pakai sok belakang KLX 140. Ada juga yang make aftermarket lain seperti Scarlett, DBS, itu tinggal pilih selera, ngelihat harganya ataupun kualitasnya lah. Untuk bagian aremnya dia udah diganti juga, bawaan aftermarket bukan original. Untuk aremnya dia bawaan dari pabrikan Bipro. Ini aremnya PNP, saat masang nggak dirubah sama sekali, nggak ada customan karena emang peruntukannya buat KLX 150. Jadi kalian semua misalkan mau beli arem seperti ini, kalian suka, motor kalian cerep ataupun kelek, tinggal bilang armnya untuk kelek ataupun cerep. Jangan kalian punya motor kelek bilang terus pesannya yang punya cerep, ya nggak bakal PNP. Untuk tangsioner rantainya ini bawaan dari armnya ya, bukan aftermarket lain. Ini bawaan dari armnya satu set, dan setelan rantainya juga warna oranye seperti ini juga masih bawaan dari armnya. Untuk kleman selang belakang juga ini bawaan dari armnya. Jadi ya untuk arm Bipro ini include semuanya. Karet damper, karet rantainya juga dapat. Pokoknya semuanya tinggal pasang lah. Terus kita lanjut bagian gear setnya. Untuk bawaan gear set ini dia masih bawaan 428H, bawaan dari Scarlett. Ukuran depannya dia pakai 13 dan ukuran belakangnya dia pakai 54. Ini rekomen banget untuk ukuran ini buat Trabas. Karena motor enak saat pakai gigi 1 dan 2 juga masih enak lah pakai ukuran gear seperti ini. Ada juga yang pakai itu ukuran 14 depannya, belakangnya 55. Itu selera sih. Jadi kalau menurut Mamang Ijo misal kalian semua pakai motor KLX 140 apalagi mesin standar ya, ini ukuran ini udah pas buat mesin standar yang baru ganti knalpot dan karburator aja sama CDI. Dan motor ini tuh udah di dekal ya. Jadi untuk motor trail itu kurang enak aja kalau misalkan belum di dekal. Nah, untuk motor ini tuh di dekal bawaan dari HND. Jadi kalian semua misalkan mau nyari dekal di Gue Biret ready. Nah, kebetulan untuk Gue Biret itu kerjasama juga ya sama HND, Malika juga, tinggal request mau pesan yang mana. Untuk harganya sih tergantung dari bahan. Jadi kalau misalkan kalian semua yang mau biasa-biasa aja, itu bahannya tipis, kurang, perlu mau aja sih kurang sih. Tapi ya kalau misalkan kalian semua mau yang biasa-biasa aja, harganya pelajar, pakai yang harganya itu 300.000, itu bahannya tipis. Tapi untuk desain bebas ya, mau harganya berapapun itu untuk desain bebas, nggak dikenain biaya. Harga pertama yang biasa aja itu 300, dan untuk harga yang 600 itu ada juga, dan bahannya juga lumayan. Untuk harga yang 900 juga ada, itu yang tebal seperti motor ini. Nah, motor ini tuh pakai yang 900. Ini dekalnya itu udah lama banget ya, kisaran setahun setengah, tapi masih aman aja, nggak ada yang robek ataupun gimana karena lapisannya itu tebel. Tinggal request aja sama admin Gue Biret untuk pemesanan dekalnya. Nah, ini terakhir.
Jadi mesinnya belum Mamang kasih tahu. Jadi mesin ini tuh udah nggak bawaan pabrikan lagi ya. Maksudnya tetap bawaan pabrikan, cuman bagian mesinnya udah di custom lah. Jadi Mamang jelasin untuk mesin ini noken as atau camshaftnya itu pakai bawaan dari BRT. Untuk seher dan bloknya itu kit bawaan dari BRT. Diameternya seher itu ukuran 63. Dan untuk bagian koplingnya ini juga udah di custom, udah dirubah biar lebih enak pakai kampas KX dan pernya KX. Emang udah identik banget customnya atau upgrade itu pakai KX dan kampas KX. Ini motor enak banget untuk dipakainya. Dan untuk CDI-nya mungkin nggak kelihatan ya di video, itu CDI-nya dia pakai CDI bawaan dari BRT juga yang warnanya hijau. Itu aja, kita langsung cek sound suaranya gimana. Motor KRX 150 di bore up, ini kisaran cc-nya itu 185 lah. Untuk langsamnya bisa dengar sendiri, untuk motor udah nggak standar itu biasa langsamnya lebih teng lebih enak lah, lebih padat. Untuk bawaan knalpotnya ini pakai knalpot aftermarket ya, bawaan dari GP7. Ini dia. Jadi kalian semua misalkan mau bore up motor kesayangan kalian buat enak dipakai daily ataupun terabas dan supermotoan, langsung aja DM ke IG Goib. Nanti bakalan dikasih tahu list harga bore up di Goib Garage paketan. Makasih banyak yang udah nonton video Mamang Hijau. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua yang pengen ngejalur ataupun terjun di dunia perterabasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.